Rasa bukan sebatas perkara selera. Rasa adalah cara untuk mempertegas identitas siapa kita. Kuliner adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi kebudayaan Jogja. Di balik rasa sedap kulinernya, Jogja punya segudang cerita. Makanan, minuman, dan kudapan yang tersaji adalah warisan budaya yang harus tetap lestari. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kuda Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Dan masih bersama saya Yeti Martanti yang hari ini akan ngobrol tentang kuliner. Nah, tema kuliner sebagai identitas dan kekayaan Jogja. Dan bersama kami ada seorang profesional tokoh. Memang ini sangat tokoh kuliner, Pak Minta. Jadi Pak Dr. Minta Harsana Apar MSc. Wah, iya. Apa kabar Pak Minta? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Terima kasih sudah datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kuda Kabupaten Kota Yogyakarta, dan kita akan ngobrolin Pak ini tentang kuliner. Kuliner, bagaimana perkembangan kuliner yang ada di Jogja, kemudian bagaimana perkembangan kuliner sebagai warisan budaya tak benda. Nah, ini sangat menarik, tapi sebelumnya kesibukan Pak Minta ini kesehariannya apa sih gitu loh, selain sebagai tokoh ataupun pakar tentang kuliner? Setiap hari kerjaannya ngajar. Oke. Ini kebetulan agak slow karena harus ngoreksi anak-anak. Wah, slow ya Pak ya? Untuk mengoreksi nilai tinggal masukkan gitu ya. Ya, selain itu juga kemana-mana icip-icip gitu, icip-icip ya. Jadi ini ya Pak, karena sering mengicipin ya, harus memperhatikan juga ini badan, kondisi badan. Betul. Karena di mana-mana ya. Jadi berarti kalau misalnya pas bepergian di luar kota atau dimanapun di luar negara gitu, mesti juga yang dituju pertama kali tentang kuliner Pak? Kuliner. Waduh. Karena ada pepatah mengatakan bahwa apa yang menjadi identitas kuliner di daerah kamu atau di kota kamu, maka biasanya orang bepergian ke suatu daerah pasti yang dicari adalah kuliner. Ya, kuliner ini kan menjadi identitas suatu wilayah. Iya. Tapi kan saat ini Pak, selera masyarakat kan juga berubah. Betul. Sangat berkembang. Ya. Menghadapi kondisi yang sangat berkembang modern lah seperti saat ini. Bagaimana kemudian posisi? Jadi kan banyak juga makanan-makanan tradisional yang sudah ada ya sejak dulu gitu. Kan mungkin bukan tidak diminati, tapi kemudian kan anak-anak sekarang itu kan lebih suka mengkonsumsi makanan-makanan yang kekinian, yang dianggap kekinian begitu. Nah, bagaimana Pak melihat hal tersebut? Karena kan ini penting dalam rangka untuk pelestarian kuliner ataupun makanan tradisional sebagai warisan budaya tak benda yang ada di Jogja khususnya dan Indonesia. Banyak memang kalau kita berbicara kuliner itu tantangannya sekarang banyak sekali, terutama segmennya anak muda sekarang itu kadang-kadang nggak kenal dengan makanan kita karena kemudian informasi kurang didapatkan. Tetapi dia sebetulnya kalau ada makanan di teman-teman YouTuber dengan anak muda itu sekarang dengan YouTuber mengangkat makanan tradisional di daerah masing-masing, itu ternyata followernya banyak sekali. Artinya anak-anak muda itu kecenderungannya ingin tahu dan mencoba. Maka tugas kita itu kadang-kadang bagaimana mengemas bahwa makanan itu diidentifikasi sehingga nanti setelah diidentifikasi kemudian dikenalkan. Memang kita tidak pungkiri adanya transformasi budaya. Anak-anak itu kadang-kadang kenal dengan makanan-makanan, lebih kenal dengan makanan kekinian atau makanan dari mancanegara seperti Korea, Thailand dan sebagainya. Tetapi setelah kita jelaskan tentang satu dua makan, ternyata ada ya Pak, iya. Tetapi mengapa saya nggak ngerti ya? Itu rata-rata seperti itu. Nah, kalau kecenderungan atau tren kuliner saat ini itu seperti apa Pak? Supaya artinya bisa mendudukkan yang kemudian kuliner-kuliner yang sifatnya tradisional ini dengan yang mungkin modern gitu. Jadi seperti apa sih sekarang sebenarnya tuh kecenderungan gitu loh, kecenderungan ada itu sendiri? Ada 3 tahapan siklus yang kita lalui. Pertama ada cuisine, classic cuisine, itu dimana dulu orang makan tuh porsinya banyak-banyak, kemudian selain porsinya juga cara pengolahannya lama. Kemudian ada modern cuisine. Nah, modern cuisine itu diwarnai dengan adanya kombin dari beberapa bumbu dengan masakan. Tetapi yang ketiga ini adalah yang menarik adalah novelty,
itu adalah makanan agak sehat. Makanan Pak, agak sehat itu maksudnya? Makanan sehat itu Makanan sehat ya, makanan bukan sehat. agak sehat Kecenderungannya ke sana. Karena yang dicari adalah ke balancing, ke gizi, kandungan gizi dan protein dan sebagainya itu. Nah, kecenderungan anak sekarang itu mencari menu yang simple, kecil tapi banyak kita coba. Itu yang sekarang ternyata tren-tren industri itu juga diikuti. Tetapi juga orang-orang seumuran keluarga yang sudah mapan biasanya mencari dulu nostalgia. Jadi makanan nostalgia. Kadang-kadang orang mencari ke Jogja itu cari tentang pecel gitu ya. Dia yang terkenal zaman dulu waktu gitu kuliah. kan ya? Walaupun aku yakin dia dulu bukan langganan itu gitu ya. Tetapi menceritakan anaknya itu bahwa ini loh Dek, waktu saya kuliah di Jogja ini nostalgia. Kenapa? Dilihat dari beberapa penelitian saya, ada kota Yogyakarta itu ada 68 makanan legend. Dan itu rata-rata lari semua. Karena di dalam aplikasi yang kita bikin itu, kita menceritakan tentang story, sejarahnya. Sejak kapan berdiri, sekarang. Jadi itu inovasi yang harus dilakukan ya, Pak ya? Jadi inovasi sekarang itu pendekatannya dengan aplikasi. Karena orang tidak lagi banyak membaca, tetapi mau makan apa ya hari ini? Aku mau makan bakso. Bakso yang legend apa sih? Oh, ada A, B, B. Mana yang dekat dengan lokasi kita? Nah, itu. Kemudian kepengen gudeg apa ya? Ternyata yang legend mana? Yang recommended kasarannya gitu. Nah, ternyata pendekatan anak muda sekarang untuk mengenalkan tentang makanan tradisional di Yogyakarta salah satu dengan aplikasi yang paling mudah. Karena dari hal itu bisa langsung dengan otomatis dia menceritakan kapan operasionalnya, jam berapa bukanya, bahkan kita sampaikan di situ harganya, alamatnya di mana. Kemudian jelas ya, Pak, ya? Jelas sampai generasi keberapa toh ini. Nah, itu kita. Berarti inovasi yang harus dilakukan juga terhadap posisi dari makanan-makanan tradisional itu yang mungkin dianggap mohon maaf gitu kan tidak dalam konteks saat ini gitu. Betul. Itu harus seperti itu juga harus ya Pak ya. Itu. Karena orang kalau tidak diinformasikan langsung itu kadang-kadang orang mencari juga susah. Apalagi ditanya apa ya makanan yang khas di Jogja, paling nggak itu saja. Tetapi kalau di situ sudah ditayangkan dalam database yang bagus, anak-anak pasti akan mencari. Ini terbukti dengan adanya anak-anak yang mengikuti tentang aplikasi yang digitalisasi tadi itu menarik sekali gitu. Nah, kuliner itu sendiri kan tadi disampaikan oleh Pak Minta ya, bahwa memang itu juga menunjukkan identitas sebuah daerah atau negara. Betul. Nah, ini bagaimana Pak bisa dijelaskan terkait dengan? Ada beberapa komponen kalau kita berbicara tentang kuliner sebagai identitas suatu daerah. Pertama adalah sejarah. Sejarah. Ya, Pak, ya? Karena sejarah itu kalau kita tarik di dalam triangle konsep, kalau kita belajar tentang makanan, maka ada belajar tentang budaya, belajar tentang sejarah. Nah, apa hubungannya makanan dengan sejarah? Itu berkaitan dengan bumbu-bumbu. Bumbu, herbal spesi. Yogyakarta ini terkenal nomor 3 tentang jumlah bumbunya. Dari 135 jenis bumbu yang ada di Indonesia, Yogyakarta ada 119. 119. Nah, ini yang harus dikenalkan kota Yogyakarta gitu. Karena apa? Ada bumbu yang tidak dimiliki oleh bumbu yang lain di selain Yogyakarta adalah peterese tempe bosok. Nah, itu untuk lodeh, Pak. Nah, salah satu. Jadi peterese dan tempe bosok atau semangit itu tadi. Itu menjadi ciri khas bumbu yang ada di Yogyakarta. Dan masih banyak sekali bumbu-bumbu dari 119 ini. Nah, dari mengenalkan tentang hubungan antara makanan dan sejarah ini, maka dikenalkan bahwa oh ternyata kita kaya loh. Karena waktu itu kita menjadi jalur rempah-rempah. Oh, jalur rempah. Jadi kalau kita bercerita tentang Yogyakarta, maka kita kenal juga tentang sejarah. Yaitu tentang jalur rempah-rempah yang dulu kita itu adalah pemproduksi tentang beras enak yang dikirim ke pelabuhan Jepara maupun Semarang yang terbaru. Nah, di situ terjadi transaksi barter tentang rempah-rempah. Sehingga Yogyakarta itu menjadi basic, khususnya kalau kita lihat ada beberapa dokumen tentang foto 1912 itu bahwa bagaimana warung-warung atau pasar rempah-rempah ternyata Beringharja. Jadi itu ada dokumen-dokumen yang bisa dilihat dan bisa dilacak. Ternyata ada khusus satu pasar yang namanya Beringharjo itu dulu ada pasar yang namanya rempah-rempah ya Pak ya. Dan memang kan sebenarnya kalau di Beringharjo itu juga sudah ini ya Pak ya,
ada tempatnya gitu loh, Tempat-tempatnya tempat-tempat gitu. khusus yang memang Betul. untuk rempah-rempah. Terus kemudian yang itu Pak, kalau untuk apa namanya orang spa itu ya, Betul, ada betul. spa dan sebagainya itu. Nah, melihat tadi bagaimana kemudian mendudukkan posisi antara kuliner sebagai identitas juga daerah gitu. Kalau kita bicara kaitannya dengan kekayaan kuliner yang ada di Kota Yogyakarta khususnya, ini kan banyak ikonik ya, kuliner betul. kuliner ikonik gitu. Bagaimana ya Pak supaya apa artinya bahwa kuliner-kuliner yang ikonik ini tetap bertahan dan tetap lestari hidup di masyarakat. Nah, itu seperti apa Pak? Ada beberapa tamu-tamu saya yang selalu membeli produk bagaimana mengenal kuliner, itu ternyata ketertarikan makanan Yogyakarta itu adalah bagaimana prosesnya. Pertama tamu waktu datang ke tempat saya itu waktu tak ajak ke pasar tradisional. Kemudian kita kenalkan jenis di pasar tradisional tempat kita, dia sempat shock. Shocknya itu apa? Loh, kok pasarnya tidak seperti tempatku ya? Waktu di tempatku itu semua sudah dikemas, kemudian dikasih label harga. Di sini masih tersebar. Tapi kemudian saya cerita tentang inilah bumbu-bumbu yang bisa tersebar, bahan-bahannya. Kemudian habis kita kenalkan bahannya, kemudian kita ajari masak, kemudian baru dia mencicipi. Ternyata memberikan bintang 5, artinya bahwa dia itu kalau datang ke sini bukan hanya sekedar diservis saja, tetapi dikenalkan dengan cara proses memasaknya dan sebagainya. Nah, bagaimana kita akan melestarikan yang ada tadi, makanan-makanan, dan bagaimana biar dikenal, satu-satunya tadi siapa? Kita kenal dulu siapa pasarnya dulu, siapa segmennya dulu. Segmennya dulu. Karena kita itu kan selalu ketakutan, ternyata bule-bule itu tidak mau makanan kita ya tradisional. Siapa bilang? Karena saya membuktikan bahwa tamu-tamu bule itu banyak sekali terbang dari Bali ke Jogja, flight pertama, kemudian datang ke rumah, kemudian kita ajarin dari membeli bahan sampai memasak, tetapi dengan tadi kita jelaskan HPNCPC-nya, cara memprosesnya, dia mengatakan excellent sekali. Berarti Jogja menjadi marketnya kuliner tradisional itu tidak akan habis. Tinggal mengemas, bagaimana kita kemas. Nah, itu dia Pak, artinya bahwa sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan kuliner yang kemudian menjadi lebih menarik lagi gitu kan, bagaimana kita mampu menceritakan proses itu sendiri, kemudian juga ada storytelling, ada nilai-nilai filosofi dan sebagainya yang kemudian bisa menjadi salah satu hal yang unik gitu kan, yang punya value atau nilai gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita melihat berbagai inovasi yang dilakukan itu kan sebenarnya kan masalah kemasan ya Pak, mohon maaf. Betul. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih upaya untuk, karena kan kita tahu bahwa kalau kebanyakan entah itu yang sifatnya makanan ringan, apalagi makanan yang sifatnya berat gitu ya, itu kan tidak tahan lama Pak. Betul. Nah, ini bagaimana kemudian supaya bisa menjadi oleh-oleh, dikemas dengan menarik dan sebagainya, itu gimana caranya supaya bertahan begitu Pak? Inovasi suatu produk saya dorong sekali. Kenapa? Makanan tradisional kalau tiba-tiba disajikan dengan apa adanya, otomatis anak kita juga mengatakan hygiene sanitasinya bagaimana. Itu dia. Tetapi kalau kita kemas, ya jangan kebablasan. Artinya ada unsur-unsur tradisionalnya itu tetap. Contohnya, kalau kita menyajikan makanan yang terbuat dari bahan kelapa, karena masa segarnya itu 15-30 menit, maka otomatis ada treatment bagaimana menyajikan parutan kelapa menjadi urap itu biar agak tambah lama, kemudian direbus atau disangrai kemudian menjadi bumbu. Nah, ada treatment bahwa memang itu ada treatment ya Pak ya, supaya untuk bisa mempertahankan jangka waktu. Contohnya kalau makanan kita gudeg itu dibawa segar ke Jakarta gitu. Nah, masa durasi keawetan itu kadarannya berapa jam? Tapi dari higienitas atau dari apa ya? Unsur apa ya Pak? Itu tadi yang apa ya, bergizi lah, apa punya kesehatan. Di budaya kita ada namanya budaya nget-ngetan. Salah satu adalah produknya ada bronkos, ada gudeg. Nah, nanti di dalam ingredientnya itu ditulis resepnya. Kalau nanti sudah sampai itu kalau masih panas jangan ditutup. Nah, itu berarti ada. Kenapa kalau ditutup itu panasnya akan naik dan netes air itu cepat basi. Berarti kalau nanti di sana itu langsung dipanasin. Berarti ada petunjuk biar produk yang tradisional tadi dibawa itu tetap hangat. Nah, seperti kemarin saya menulis warisan budaya tak benda, salah satu adalah ayam di Yogyakarta. Ternyata ada kuncinya waktu ayam itu menjadi enak.
waktu mengungkep. Nah itu kan Lalu diungkap ya Pak ya? ungkep itu ternyata tidak sembarangan meletakkan dagingnya. Ternyata ada urutan. Daging mana yang paling diletakkan, tidak boleh jeroan dan sebagainya. Oh ini yang di bawah sendiri, yang di bawah itu yang di ternyata tengah, gitu. ternyata kaki-kaki ceker-ceker itu ternyata ditata, dipanci, kemudian baru ditata rapi biar muatnya banyak, kemudian disiram bumbu, kemudian diungkap dengan api kecil. Nah, ini kadang-kadang orang inovasi kalau tidak tahu tentang resep dasarnya, ya sekedar dia menginisiasi tentang pemasakan, tetapi ternyata taste-nya berbeda. Berbeda ya Pak dengan cara masak seperti itu ya. Dan itu bagi saya, terima kasih bagi narasumber saya, waktu kita cerita kita bisa menggali apa itu intinya seperti apa. Oh ternyata luar biasa. Kenapa itu saya tanya? Itu loh Pak, mengeluarkan minyak. Oh juicy. Nah juicy itu yang memberikan rasa yang tidak bisa ditiru yang lain. Bukan karena bumbunya. Enak, gitu. Betul. Enak banget itu yang nanti kita harapkan bahwa oh ternyata yang perlu kita sentuh, kita perlu rubah apa saja. Oh ternyata kemasan. Karena orang sekarang itu kalau melihat kemasan itu menarik, orang beli. Tapi kalau kemasannya sudah tidak izin, kumuh, orang siapa ya? Nah, jadi makanan tradisional boleh disajikan dengan, kalau itu fresh the open, dengan sajian yang tradisional sesuai dengan budaya yang ada. Tetapi ada juga yang nanti kemasannya pasti nanti dengan kemasan yang lebih menarik, yang kemudian bisa diterima untuk saat ini ya, dalam kondisi saat ini gitu. Wah menarik sekali kalau bicara kuliner gitu, jadi lapar. Pengen makan jadi lapar ya Pak ya. Nah ini mungkin sebelum kita tutup untuk bincang budaya untuk khusus tema tentang kuliner tradisional, apa harapan Pak Minta terkait dengan keberadaan kuliner tradisional itu sendiri ke depannya begitu, supaya ya tetap lestari, tetap hidup, dan ya secara ekonomi ya menghidupi juga gitu loh. Betul. Terima kasih Bun. Kalau kita mau berbicara tentang kuliner, bagaimana eksistensinya, pertama ayo kita identifikasi semua, masing-masing daerah, masing-masing kota, kabupaten dan sebagainya, kira-kira makan apa. Setelah diidentifikasi, kemudian bagaimana kita akan memperkenalkan, maka salah satunya kita sentuh dengan database, dengan aplikasi, sehingga orang lebih mudah, karena sekarang itu orang mau belanja, mau cari, itu cukup pakai gadget atau itu lebih mudah. Yang kedua, selalu kita tampilkan, ini harapan saya nanti hotel dan sebagainya menyajikan makanan-makanan, walaupun sudah ada 30% harus disajikan, tapi kita ingatkan kembali bahwa untuk memperkenalkan makanan-makanan itu, maka akan lebih lestari. Dan itu saya kira. Ya, terima kasih Pak Minta sudah hadir di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kuda Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya. Semoga apa yang kemudian kita obrolkan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Mengunjungi Jogja kurang lengkap tanpa mencicipi citra rasa masakan-masakannya. Lebih dari sekedar rasa yang kita tangkap dari setiap suapannya, masakan khas Jogja punya cerita. Kekayaan kuliner Jogja adalah warisan budaya yang syarat makna. Kelestariannya perlu dirawat, bukan hanya pada rasa, tetapi juga sejarah, falsafah, dan nilai-nilainya. Bagaimana kuliner Jogja mampu bertahan di tengah menjamurnya gerai makanan cepat saji di Antoro, penjuru kota.